Kali ini kita akan mempelajari gerak melingkar beraturan. Marilah kita perhatikan gerakan benda yang bergerak melingkar beraturan berikut ini. Perhatikanlah besar sudut yang dibentuknya, semakin lama semakin besar. Pada posisi ini, sudutnya 90 derajat. Pada posisi ini, 180 derajat. Pada posisi ini, 270 derajat. Dan ketika kembali pada posisi semula, sudut yang ditempuhnya adalah 360 derajat atau satu putaran. Nah, kita perhatikan ketika berada seperempat putaran, sudut yang ditempuhnya 90 derajat. Ketika berada setengah putaran, maka sudut yang ditempuhnya adalah 180 derajat, dan ketika satu putaran 360 derajat atau 2 pi radian. Marilah kita perhatikan sekali lagi gerakan benda tadi, dan kita akan menghitung dengan stopwatch berapa waktu yang diperlukannya untuk melakukan satu putaran. Mulai. Stop. Ternyata waktunya kira-kira 40 detik. Maka kecepatan sudutnya adalah omega sama dengan 360 dibagi dengan 40 sama dengan 9 derajat per sekon, atau 2 pi radian bagi 40 sekon sama dengan 0,05 radian per sekon. Kecepatan sudut dapat dicari dengan menggunakan rumus omega sama dengan theta dibagi t, di mana omega sama dengan kecepatan sudut, satuannya radian per sekon, theta sama dengan besar sudut yang ditempuh dalam radian, dan t adalah waktu tempuh dalam satuan sekon. Sekarang kita akan membahas mengenai perioda dan frekuensi. Perioda adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran. Jadi perioda benda tadi adalah 40 sekon. Frekuensi adalah jumlah putaran yang dihasilkan dalam satu sekon. Jadi frekuensi benda tadi adalah satu putaran bagi 40 sekon sama dengan 1/40 putaran per sekon, sama dengan 1/40 Hz, sama dengan 0,025 Hz. Marilah kita perhatikan ketiga hubungan antara roda A dan roda B
seperti pada gambar. Untuk gambar yang pertama, kedua roda dihubungkan dengan rantai seperti pada rantai sepeda. Dalam waktu yang sama, maka jarak yang ditempuh oleh roda A akan sama dengan jarak yang ditempuh oleh roda B. Walaupun roda B lebih kecil dari roda A. Karena roda B lebih kecil, maka roda B akan lebih kencang putarannya dari roda A. Atau omega B akan lebih besar dari omega A. Untuk gambar yang kedua, hampir sama dengan pada gambar yang pertama. Perbedaannya, kalau pada gambar pertama kedua roda searah putarannya, tapi pada gambar kedua arah putaran kedua roda akan berlawanan. Untuk gambar ketiga, kedua roda akan menempuh sudut yang sama dalam waktu yang sama, walaupun roda B lebih kecil, karena kedua roda sama kencangnya. Untuk gambar ketiga, kedua roda akan menempuh sudut yang sama dalam waktu yang sama, walaupun roda B lebih kecil, karena kedua roda sama kencang putarannya, atau omega A sama dengan omega B. Karena roda A lebih besar, maka dalam selang waktu yang sama, jarak yang ditempuh roda A akan lebih panjang dari jarak yang ditempuh oleh roda B, sehingga kecepatan linear roda A akan lebih besar dari kecepatan linear roda B, atau VA lebih besar dari VB. Terakhir, marilah kita perhatikan benda yang bergerak melingkar vertikal berikut ini. Perhatikanlah besar gaya berat dan besar tegangan talinya. Menurutmu, di manakah posisi benda yang kemungkinan besar akan menyebabkan tali putus? Di ataskah, di bawahkah, di samping kirikah, atau di samping kanan?